Selamat siang, perkenalkan nama saya Adrian Nusamba. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah patofisiologi tentang mekanisme adaptasi sel. Ketika sel mendapat cedera dan sel harus terus menjalankan fungsinya, maka sel akan melakukan mekanisme adaptasi. Respon sel yang mengalami cedera dapat bersifat reversibel, disebut juga cedera subletal, dan jika mengalami cedera irreversibel disebut juga cedera letal. Berikut ini uraian jenis cedera subletal dan letal. Yang pertama, cedera subletal. Cedera subletal terjadi bila sel mengalami cedera dan menunjukkan perubahan morfologis tetapi sel tidak mati. Perubahan seperti ini bersifat reversibel jika penyebab cedera dihentikan dan sel akan kembali pulih seperti sebelumnya. Yang kedua, cedera letal. Cedera pada sel yang cukup berat dan berlangsung lama serta melebihi kemampuan sel untuk beradaptasi akan menyebabkan kerusakan sel yang bersifat irreversibel, tidak pulih, yang berlanjut kepada kematian sel. Sebagai contoh, sel parenkim paru perokok yang mengalami cedera letal akibat asap rokok yang terus-menerus. Berikut ini dijabarkan berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan sel akibat beban kerja yang diterima. Yang pertama, menambah ukuran sel atau hipertrofi. Definisikan sebagai pembesaran organ atau jaringan karena perbesaran selnya yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Yang kedua, mengurangi ukuran sel. Atrofi adalah proses adaptasi sel di mana organ atau jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal tetapi kemudian mengalami penyusutan. Ketiga, menambah jumlah sel. Hiperplasia adalah kenaikan absolut jumlah sel pada sebuah jaringan atau organ yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut, disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Yang keempat, merubah sel. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Sebagai contoh, sel epitel torak pada saluran pernapasan seseorang perokok yang dapat bersekresi diganti dengan oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat bersekresi. Yang berikut, tujuan adaptasi sel. Telah diketahui bahwa bagian terkecil dari struktur tubuh manusia adalah sel, sehingga sel adalah bagian yang akan mengalami gangguan atau perubahan pada setiap kejadian penyakit yang diderita oleh seorang. Dengan demikian, penyakit apapun yang diderita oleh pasien pada dasarnya yang diserang adalah sel. Tubuh manusia terdiri dari satu dasar hidup yang disebut sel. Setiap sel akan berkelompok membentuk jaringan. Setiap jaringan saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk organ. Guna mempertahankan hidup dan untuk kelangsungan hidupnya, maka setiap sel memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk berkembang biak. Bila sel mendapat gangguan, maka sel tersebut rusak dan mati. Di sisi lain, sel-sel yang hidup akan membela diri terus sampai jumlahnya mencukupi kembali. Cedera sel. Berbagai macam cedera dapat mengenai tubuh seorang manusia, seperti luka dan terbakar. Cedera tersebut pada dasarnya secara mikro mengenai sel karena kita ketahui bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh manusia. Beberapa penyebab dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis penyebab. Yang pertama, penyebab fisik. Kedua, penyebab kimiawi. Yang ketiga, penyebab mikrobiologi. Yang keempat, penyebab reaksi imun. Yang kelima, kekuatan mekanik. Yang keenam, kegagalan keutuhan membran. Yang ketujuh, hambatan metabolisme. Yang kedelapan, kerusakan DNA. Yang kesembilan, defisiensi metabolit. Patofisiologi kerusakan dan kematian sel. Proses kerusakan sel diawali dengan terjadinya gangguan pada sistem di dalam sel. 4 sistem dalam sel yang paling mudah terpengaruh akibat adanya cedera, yaitu membran sel. Keutuhan membran sel terganggu akibat tugas membran sel untuk mempertahankan tekanan osmotik seluler menurun. Mitokondria, pembentukan energi berupa ATP melalui mekanisme respirasi aerob terganggu. Retikulum endoplasma, fungsi retikulum endoplasma mensintesa protein mengalami gangguan. Nukleus, sebagai aparatus genetik, kebutuhan nukleus terganggu dengan adanya cedera. Jenis kerusakan dan kematian sel. Kerusakan sel yang berakhir dengan kematian sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nekrotik dan apoptosis. Yang pertama, nekrosis adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya pembengkakan dan ruptur organel internal. Nekrosis yang terjadi pada sel akan menimbulkan efek klinis sebagai berikut.
Pertama, fungsi abnormal. Nekrosis yang terjadi pada sel akan mengakibatkan fungsi sel abnormal. Sebagai contoh, sel otot jantung yang mengalami nekrosis meskipun tidak luas akan menyebabkan efek klinis pada hemodinamika. Yang kedua, infeksi bakteri. Pertumbuhan bakteri akan mudah terjadi pada daerah sel yang mengalami nekrotik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah. Yang ketiga, efek sistemik. Saat sel mengalami nekrosis, maka sel tersebut akan melepaskan zat pirogen. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah sel darah putih sebagai respon dari radang akut. Yang kedua, apoptosis adalah salah satu jenis mekanisme biologi kematian sel yang terprogram. Apoptosis digunakan oleh tubuh untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan. Sebagai contoh keuntungan apoptosis adalah pemisahan jari pada periode embrio. Faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama ada dua, penyebab fisiologik dan penyebab patologik. Perbedaan nekrosis dan apoptosis. Nekrosis, kematian oleh faktor luar sel, sel membengkak, pembersihan debris oleh fagosit dan sistem imun sulit, sel sekarat, tidak dihancurkan fagosit, lisis sel, inflasi merusak sel sekitarnya. Sedangkan pada apoptosis, kematian diprogram oleh sel tetap ukurannya, pembersihan berlangsung cepat, sel mati dihancurkan fagosit, non-lisis, sel sekitarnya tetap hidup normal. Yang berikut, penuaan sel. Berbagai penuaan fungsi sel secara progresif terjadi beriringan dengan penuaan sel. Fungsi sintesa protein dan enzimatik serta pembentukan ATP menurun sehingga daya tahan akan berkurang, termasuk ketika mendapat cedera yang diakhiri oleh kematian sel tersebut. Secara morfologik, sel tua mengalami beberapa perubahan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakteraturan inti. Yang kedua, mitokondria bervakuola. Yang ketiga, pengaturan retikulum endoplasma. Yang keempat, penyimpanan aparatus Golgi. Yang kelima, kerusakan membran sel. Sekian dan terima kasih.